Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas. Rudal beterbangan, pangkalan militer diserang, dan status Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia zona Asia kini berada di ujung tanduk. Apakah ini awal dari Perang Dunia Ketiga? Dan apakah Iran akan dicoret dari Piala Dunia 2026? Jangan lupa like video ini, subscribe channel Berita Bola, dan nyalakan lonceng agar kamu nggak ketinggalan update terpanas seputar sepak bola dunia. Yuk, kita kupas tuntas semua faktanya. Dunia sepak bola dikejutkan oleh konflik geopolitik yang semakin membara. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memuncak setelah militer Iran meluncurkan rentetan rudal ke pangkalan udara Al-Udeid, yang merupakan basis militer Amerika di Qatar. Serangan ini terjadi pada Selasa dini hari waktu Indonesia dan menjadi balasan atas aksi militer Amerika Serikat yang sebelumnya menghantam 3 fasilitas nuklir Iran pada Minggu malam. Serangan Amerika terhadap situs nuklir Iran sendiri dipicu oleh eskalasi terbaru dari serangan militer Israel terhadap Iran yang semakin intens sejak tanggal 13 Juni lalu. Aksi saling balas ini kemudian memunculkan kekhawatiran global. Banyak pihak menduga bahwa situasi yang semakin panas ini bisa menjadi pemicu pecahnya perang besar, bahkan dikhawatirkan bisa berkembang menjadi Perang Dunia Ketiga. Namun, di balik ancaman konflik global ini, dunia sepak bola kini menyoroti potensi dampaknya pada perhelatan Piala Dunia 2026 zona Asia. Status Qatar sebagai tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia menjadi pertanyaan besar. Mengapa Qatar bisa kehilangan status tuan rumah? Serangan Iran ke pangkalan udara Al-Udeid terjadi tidak jauh dari markas timnas Qatar pada ronde ketiga, yaitu Stadion Al Rayyan. Jika dilihat di peta, jarak antara pangkalan militer tersebut dengan Stadion Kebanggaan Qatar hanya sekitar 27 menit perjalanan. Ini tentu menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan para pemain, ofisial, dan supporter yang akan hadir. Hingga kini, AFC memang belum mengumumkan stadion mana saja yang akan digunakan Qatar pada ronde keempat nanti. Namun, melihat kondisi yang semakin genting, bukan tidak mungkin AFC akan mengambil langkah cepat dan tegas dengan mencabut status tuan rumah Qatar demi alasan keselamatan bersama. Di tengah memanasnya konflik, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat menyampaikan keyakinannya bahwa Iran dan Israel akan segera melakukan gencatan senjata. Namun, pernyataan itu langsung dibantah oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Menurutnya, sampai saat ini belum ada kesepakatan apapun terkait gencatan senjata dengan Israel. Situasi semakin kompleks karena ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri baru akan digelar pada 8 hingga tanggal 14 Oktober mendatang. AFC telah menunjuk 2 negara sebagai tuan rumah untuk babak ini, yaitu Arab Saudi dan Qatar. Penunjukan ini sempat menuai kritik karena kedua negara juga menjadi peserta di ronde keempat. Ada kekhawatiran akan munculnya potensi ketidakadilan dalam pelaksanaan pertandingan. Nasib Iran di Piala Dunia 2026, di sisi lain, Iran yang sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 juga menghadapi tantangan serius. Partisipasi mereka di turnamen 4 tahunan tersebut kini menjadi tanda tanya besar. Mengingat Amerika Serikat adalah salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, tentu akan muncul kendala besar jika Iran harus bermain di wilayah AS, di tengah konflik yang semakin memanas. Iran menjadi tim ke-6 yang memastikan diri lolos ke Piala Dunia setelah menahan imbang Uzbekistan 2-2 pada Maret lalu. Striker andalan mereka, Mehdi Taremi dari Inter Milan, tampil gemilang dengan mencetak 2 gol di laga tersebut. Ini menjadi keempat kalinya secara beruntun Iran berhasil lolos ke Piala Dunia, menunjukkan konsistensi mereka sebagai kekuatan Asia. Namun, jika eskalasi perang terus meningkat, FIFA terancam menghadapi keputusan sulit. Apakah Iran akan tetap diizinkan bertanding di Piala Dunia 2026, khususnya di Amerika Serikat? Sejarah mencatat bahwa FIFA pernah mengambil keputusan ekstrim dalam situasi seperti ini. Kita tahu bahwa Rusia pernah diskors dari seluruh kompetisi UEFA dan FIFA setelah menginvasi Ukraina pada 2022. Selain itu,
Negara seperti Eritrea juga pernah mundur dari kualifikasi karena alasan keamanan, dan Kongo sempat diskors akibat campur tangan pemerintah dalam urusan federasi sepak bolanya. Dalam sejarah Piala Dunia, beberapa negara seperti Jerman, Jepang, Afrika Selatan, Meksiko, Chili, hingga Myanmar juga pernah dilarang ikut serta. Walau demikian, jarang terjadi larangan setelah negara tersebut resmi lolos kualifikasi. FIFA memang belum mengambil keputusan terkait partisipasi Iran. Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya justru membela keikutsertaan Iran di Piala Dunia 2022, dengan menegaskan bahwa sepak bola harus menjadi pemersatu, bukan alat pemecah belah. Namun, jika perang skala penuh terjadi, FIFA kemungkinan besar tidak punya banyak pilihan selain mempertimbangkan sanksi tegas terhadap Iran, apalagi dengan adanya kebijakan larangan masuk ke AS yang pernah diberlakukan pada masa pemerintahan Trump. Secara teknis, FIFA bisa saja mengatur ulang jadwal atau menempatkan seluruh pertandingan Iran di negara tetangga seperti Meksiko. UEFA pernah melakukan hal serupa ketika memisahkan Ukraina dan Rusia dalam undian agar tidak bertemu dalam satu grup setelah konflik Crimea pada 2014. Namun, opsi ini tentu akan memunculkan tantangan logistik besar, terutama jika Iran lolos ke babak gugur yang kemungkinan besar akan digelar di Amerika Serikat. Sampai saat ini, FIFA masih bungkam. Belum ada pernyataan resmi yang menunjukkan apakah mereka akan mempertimbangkan untuk mendiskualifikasi Iran atau mencari solusi lain. Sementara itu, Donald Trump belum memberikan komentar langsung tentang keikutsertaan Iran di Piala Dunia 2026. Ia bahkan sempat mengaku tidak tahu jika Rusia pernah diskors dari FIFA. Dalam beberapa kesempatan, Trump justru menyebut bahwa mengizinkan Rusia kembali bisa menjadi cara untuk mendorong perdamaian global. Namun, Trump juga dikenal sering melontarkan wacana soal pergantian rezim di Iran, dan ini menjadi faktor politik yang sangat sensitif jika dikaitkan dengan partisipasi Iran di Piala Dunia. Kesimpulan kini, semua mata tertuju pada FIFA. Apakah mereka akan mengambil langkah berani seperti saat menyingkirkan Rusia? Atau justru akan membiarkan Iran tetap bertanding dengan menyesuaikan lokasi pertandingan mereka demi menjaga netralitas dan keselamatan? Keputusan FIFA dalam beberapa bulan ke depan akan sangat menentukan masa depan Iran di Piala Dunia 2026 dan juga nasib Qatar sebagai tuan rumah ronde keempat kualifikasi. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Iran seharusnya dicoret dari Piala Dunia? Ataukah sepak bola harus tetap menjadi pemersatu meski dunia sedang dilanda konflik? Like video ini jika kamu suka dengan update seperti ini, subscribe channel Berita Bola untuk berita terbaru setiap hari, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan informasi penting seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya.